Siap. Bismillah. Lu bisa matiin mic Selamat dulu bentaran. pagi Pak Robi. Ya, selamat pagi Pak Faisal. Hari ini bisa senang sekali bertemu dengan Pak Faisal. Bagaimana kabarnya Pak Robi? Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Robi nih. Terima kasih sudah mengundang saya nih datang ke tempat Pak Robi. Kira-kira Pak Robi apa sih yang mau diomongin pada hari ini ya? Ya, terima kasih Pak Faisal sudah meluangkan waktunya nih. Kebetulan nih ada hal yang ingin saya sampaikan nih Pak Faisal mengenai kondisi yang mungkin apa ya, kalau dibilang prihatin melihat kondisi saat ini. Eh, Kayaknya nih saya melihat nih anak-anak itu cukup memprihatinkan dengan kondisinya saat ini dalam penggunaan internet, Pak. Apalagi mereka diberi kebebasan ya sama orang tuanya untuk sudah megang HP gitu ya. Kita tahu nih Pak, HP itu mungkin kalau dibilang standarnya itu adalah seperti perangkat yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal ya. Dan mungkin kalau diberikan ke anak-anak yang masih di bawah umur, mereka kan masih labil ya, sikapnya, perilakunya itu mereka masih labil, belum bisa menentukan seperti apa seharusnya mereka, tanggung jawab mereka seperti apa. Nah ini yang saya lihat Pak, saya cukup prihatin. Banyak anak-anak itu ketika menggunakan HP ya, kemudian mengakses internet, mereka bisa membuka apapun Pak. Luar biasa memang ya. Perangkat ini luar biasa. Ini yang jadi sebenarnya sangat sangat meresahkan kalau kita lihat ya, memprihatinkan, apalagi kalau seandainya ada kejadian peristiwa-peristiwa yang justru mengarah ke hal yang negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan internet atau HP ini ya, HP yang menggunakan akses internet yang tidak ada pengawasan, yang tidak ada kontrol dari orang tua, dari guru, dari manapun. Apalagi anak, kalau seandainya kalau yang pernah saya tahu itu HP atau akses internet itu sama seperti candu ya pada narkoba gitu ya, pada sabu-sabu, pada ganja dan lain sebagainya ya. Kalau sudah merasuk ke otak, itu akan menguasai Pak otak anak, sehingga anak ini akan melupakan apapun yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya ya. Ini yang saya lihat, anak ketika sedang bermain dengan HP ya, entah itu yang saya lihat sih kebanyakan rata-rata itu bermain game online ya. Ini yang rata-rata banyak yang digunakan itu digunakan HP itu untuk akses game online, kemudian membuka situs-situs yang mungkin sifatnya umum gitu ya, siapapun bisa membuka gitu ya. Dan ini menyebabkan ketika mereka sedang asik bermain HP, itu mereka sudah lupa ya, seperti anak yang sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Dia acuh terhadap siapapun yang menegur, siapapun yang ada di sampingnya, siapapun yang ada di sekitar lingkungannya. Ini yang wah luar biasa Pak, benar Pak. Saya tuh melihatnya itu jauh ya dari kondisi kita pada saat dulu gitu ya, di mana etika, adab itu luar biasa, apalagi terhadap orang yang lebih tua gitu. Ini ketika anak sedang berkumpul bermain, ada orang tua lewat atau orang tua ada di sekitarnya, bahkan sampai menegurnya pun nggak ada respon sedikit pun dari anak itu. Ini Pak, saya tuh bingung nih, anak ini harus diapakan gitu ya, harus seperti apa gitu ya, sehingga
apa ya, tidak ada pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin apa namanya, anak ini nggak bisa alami nantinya gitu, apalagi untuk masa depan mereka. Ini saya sangat miris sekali ya melihatnya. Gitu Pak Faisal. Oh, jadi Pak Robi sekarang itu kan memiliki permasalahan bahwa anak-anak dengan handphone itu dan dengan gadget yang masing-masing itu berdampak kepada perilaku yang acuh dan tak acuh dan cenderung terlihat memang tidak memberikan responsif serta juga mungkin ada cenderung ketidaktanggungjawaban pada lingkungan eh, sosial ya gitu ya Pak ya. Nah, iya betul Pak, seperti itu Pak keadaan eh, anak-anak apalagi di sekolah kami ya Pak, seperti itu Pak. Luar biasa Pak, saya prihatin gitu. Oke, jadi anak-anak sulit lepas dengan handphonenya, dengan internetnya, dan juga terlihat sikap di sekolah yang cenderung tidak menghormati guru, sehingga guru-guru mengeluhkan tentang sikap tersebut gitu ya Pak Robi ya? Iya Pak, betul Pak. Dan di sisi lain, eh, ini berkaitan dengan penerapan peraturan, ya, eh, apa namanya, untuk tidak membawa HP. Ini sekolah tidak pernah ada membuat aturan-aturan yang baku, ya, dalam penggunaan HP. Ya, kapan seorang anak itu bisa membawa HP, ya, terus melihat apa namanya, seharusnya kondisi anak yang bisa memegang HP, yang bisa bertanggung jawab tuh pada usia berapa gitu ya, perkembangannya seperti apa, itu tidak ada dari pihak sekolah itu menerapkan aturan-aturan seperti itu gitu. Eh, dan mungkin di sekolah juga sebenarnya sudah ada internet ya, karena akses ini yang biasa digunakan untuk kebutuhan guru-guru juga dalam menggunakan media-media gitu ya untuk pembelajaran gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan gitu ya, kegiatan-kegiatan berhubungan dengan sekolah. Tapi ketika apa namanya, HP ini masih belum jelas aturannya, apalagi peraturan di sekolah itu bahkan eh, tidak ada yang mengatur tentang bagaimana penggunaan HP, ya. Mungkin menurut saya ya luar biasa nantinya, apalagi akses internet yang di sekolah itu kan mereka bisa gunakan dengan apa namanya, bebas gitu ya. Sama seperti rekan-rekan guru juga ketika menggunakan HP, apa menggunakan akses internet gitu. Nah ini Pak, di sisi lain sekolah itu belum ada aturannya gitu, harusnya seperti apa gitu ya. Itu. Hmm. Oh, oke. Jadi kalau menurut Pak Robi itu kita dalam pembicaraan percakapan ini sebenarnya apa yang ingin dilakukan sama Pak Robi kira-kira? Jadi gini Pak Faisal, saya tuh berangkat dari apa ya, keprihatinan saya seperti ini gitu ya. Kenapa saya pengen ngajak ngobrol Pak Faisal nih supaya saya itu bisa bisa tercerahkan gitu ya, bisa kita sama-sama lah, kita bisa sharing, kita bisa mencari gitu jalan keluar atau solusinya terhadap permasalahan-permasalahan ini Pak. Apalagi khususnya untuk permasalahan dalam penggunaan HP ya, khususnya yang mengakses internet gitu. Coba ada saya tuh pengennya ini nih biar biar selesai gitu, biar tidak ada pengaruh-pengaruh lain yang mungkin mengarah ke pengaruh negatif yang membuat akhirnya akses internet itu seharusnya bisa dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebagai hal yang membawa hal yang lebih positif. Tapi karena penggunaannya itu ya, apalagi anak-anak gitu ya, yang tidak terkontrol, tidak diawasi sehingga ya mungkin analogi negatif itu akan bisa terbawa ya akibat pengaruh-pengaruh itu. Itu Pak. Jadi saya tuh ingin kita ngobrol supaya ada solusinya gitu loh Pak. Supaya anak-anak ini bisa ya mungkin hal yang positifnya bisa apa namanya digunakan dari akses internet dan HP gitu. Dan yang
negatifnya ini mungkin kita bisa minimalisir gitu, atau kita apa namanya supaya kita redam lah gitu ya, supaya hal-hal negatif tidak mempengaruhi mereka lah, apalagi masih anak-anak. Itu Pak Faisal. Oke, jadi tadi kan Pak Robi bilang bahwa kita pengen anak-anak itu punya perilaku positif yang baik, walaupun tetap mereka mengkonsumsi internet positif gitu ya Pak. Iya Pak. Dan juga dia, anak-anak juga menunjukkan perilaku-perilaku yang saling menghormati, menghargai di lingkungan sekolah gitu ya Pak ya. Iya betul Mungkin Pak. tanpa ada paksaan dari guru juga, jadi dia ada kesadaran sendiri gitu ya Pak ya. Iya Nah, betul Pak, betul. kalau menurut Pak Robi sendiri, murid yang kira-kira apa namanya yang ingin dilakukan sama siswa itu sendiri kepada guru-guru itu dalam bentuk penghormatannya seperti apa kalau menurut Pak Robi kira-kira? Jadi menurut saya itu ini kita berangkat dari bukan dari kita ya Pak. Kita pengennya kita membangun kesadaran dari anak-anak itu sendiri gitu. Kalau peraturan mungkin siapapun, namanya kita negara hukum gitu kan. Peraturan itu memang harus dibuat untuk agar kondisi lingkungan menjadi tertib, gitu kan. Tapi saya itu ingin namanya seorang guru itu semua pembelajaran, semua apa namanya kegiatan itu ya yang bersifat positif, budaya-budaya positif gitu. Semua itu timbul dari kesadaran anak-anak gitu, dari kesadaran murid-murid saya. Itu. Jadi gimana caranya supaya siswa itu bisa fokus ya. Mereka tahu bagaimana mereka harus berperilaku ya, bersikap ya ketika mereka berada di lingkungan mereka gitu. Apalagi di lingkungan sekolah ya. Apalagi kita ya tahu ya, paham tujuan sebagai siswa itu adalah sebagai pembelajar gitu ya. Mereka minimal harus bisa belajar hal-hal yang positif gitu. Sehingga apa yang menjadi tujuan mereka nanti sama yang seperti yang kita harapkan sebagai orang tua. Itu loh Pak. Oke. Menurut Pak Robi, kira-kira kalau dari skala 1 itu kan kurang baik, sampai 2, 3, 4, 5 sangat baik tentang perilaku seorang siswa misalnya nih. Menurut Pak Robi sekarang ini di sekolah, perilaku-perilaku yang tadi apa Pak Robi sebutkan itu di angka berapa kira-kira Pak? Waduh Pak, itu mah saya bilang mah hampir semua Pak. Wah luar biasa itu. Kalau saya bilang kayak ambil skor itu, wah mungkin 3 ya. 3 mungkin itu terlalu rendah ya. Ya, ya Oh, paling paling tinggi ya paling 5 paling saya bisa kasih. Apa? lalu 3 ya, 3 iya, 3 tiga. itu. Kenapa itu terjadi keragaman begitu ya Pak kira-kira? Apakah ada penjelasannya Pak? Eh ya, jadi mungkin tidak semua ya Pak anak itu bisa terpengaruh langsung dari apapun yang mereka bisa akses melalui internet gitu ya. Eh, jadi berbedanya keragaman itu bisa jadi karena orang tua juga berperan aktif di rumah ya dalam bagaimana caranya memanajemen penggunaan HP bagi anak-anak. Kemudian apa namanya ada orang tua juga yang mereka memberikan izin gitu ya memegang HP gitu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Wah, pokoknya supaya apa? Biasanya orang tua ini mencari solusi, mencari jalan supaya orang tua ini bisa bebas ya dari mungkin anak ini dibilang apa mereka kesulitan gitu untuk menghadapi anak-anak yang mungkin rewel atau apa, makanya ya udah gitu jalan satu-satunya dikasih HP lah biar anteng, biar biar nyaman, biar mereka bisa main dengan sendirinya gitu tanpa mengganggu aktivitas orang tuanya, kan gitu kebanyakan orang tua gitu. Kemudian mungkin juga keberagaman itu bisa dari bagaimana orang tua itu bisa mengizinkan dengan batasan-batasan waktu. Sama seperti tadi tuh, bisa memanajemen bagaimana penggunaan HP. Kemudian ada juga sih orang tua, tapi mungkin sebagian kecil ya, karena mungkin
melihat anaknya ini karena merengek, ya daripada nangisnya atau sedihnya berkelanjutan ya dikasih aja. Tapi ada juga gitu memberikan izin itu dengan pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin ada yang pertimbangannya kamu masih kecil nanti gitu ya. Belum saatnya untuk bisa megang HP, belum waktunya gitu. Mungkin itu orang tua yang mungkin sadar dengan bagaimana perkembangan orang tuanya. Nah, itu Pak Faisal. Jadi keberagamannya itu luar biasa, bisa beragam ya karena mungkin pengaruh dari orang tua ya atau ya perilaku orang tua di rumah gitu. Bagaimana eh, mengizinkan, bagaimana manage gitu ya anak-anaknya itu. Makanya saya tadi bisa memberi skor itu bisa beragam gitu ya. Ada yang mungkin di angka 3 atau 4 atau 5. Itu Pak Faisal. Baik, kira-kira Pak dengan keragaman angka itu yang diamati oleh Pak Robi, kira-kira apa sih yang menurut Pak Robi yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai yang maksimal agar perilaku anak itu menjadi lebih baik? Kira-kira apa yang mungkin bisa Iya. dilakukan kira-kira Pak? Saya pikir begini Pak, itu tadi udah ada contoh ya, contoh yang baik itu. Ada orang tua yang mau memanajemen penggunaan HP untuk anak. Memang anak itu ya awalnya itu rewel atau angel ya, mau diajak untuk orang tua itu mengerti ya, itu paling susah gitu. Bahkan ada yang nangis, ngambek, bahkan ya seharian nggak mau makan atau gimana. Nah, itu memang awalnya begitu. Tapi bagaimana pendekatan orang tua sebenarnya? Pendekatan orang tua terhadap anak, itu anak-anak mereka sendiri, mereka harus tahu lah ya perilakunya, sikapnya, sifatnya seperti apa gitu. Jadi menurut saya eh, tadi contoh yang dari orang tua yang punya hal yang positif itu bisa ditularkan gitu kepada yang lain gitu dalam hal memanajemen penggunaan HP. Kemudian bisa juga orang tua ini mengontrol atau mengawasi ketika anak menggunakan HP ya. Mungkin bisa diberikan waktu ketika kegiatan pembelajaran mereka. Oke, silakan Nak, boleh dibuka akses internetnya untuk membuka pelajaran. Menurut kamu kira-kira apa yang kesulitan kamu dalam menghadapi pembelajaran apa? Nggak apa-apa, dibuka aja di Google banyak kok gitu, bisa dilihat, dicari. Nah gitu. Nah tapi jangan cuma memberikan arahan. Nah orang tua ini juga harus mengawasi. Karena apa? Ya anak sekarang otaknya lebih pinter loh Pak. Ya bisa 10 kali lipat dari orang tua. Ya mereka bisa orang tua mengarahkan begini, mungkin anak itu bisa eh, capaiannya udah tinggi, udah jauh gitu. Orang tua inginnya begini, anaknya mungkin ntar aja kalau orang tua saya nggak ada, buka game online kan gitu ya. Jadi akalnya itu udah bermain di situ. Kenapa? Karena ini pengaruh Pak, pengaruh salah satunya pengaruh dari HP itu. Jadi menurut saya itu Pak. Jadi manajemen penggunaan HP, kemudian kontrol dan pengawasan dalam hal ketika anak sedang menggunakan HP itu, khususnya dalam mengakses internet ya, khususnya mengakses internet. Itu Pak Faisal, menurut saya itu udah bagus, itu luar biasa, itu bisa mencapai angka 5 itu menurut saya. Oke, lalu apakah Pak Robi tahu bagaimana cara berkolaborasi dengan orang tua untuk pembatasan penggunaan handphone itu? Bagaimana caranya kira-kira menurut Pak Robi? Oh, kayaknya saya pikir Pak, kita perlu perlu jadi jadi fasilitator ya, mediator lah ya untuk mereka gitu. Mungkin kita bisa panggil dalam ada kegiatan-kegiatan rapat bersama orang tua ya dari kita. Kita sampaikan ke kita sampaikan kepada orang tua nanti ketika pertemuan itu bagaimana ya.
solusinya bersama-sama, kita sama-sama sharing gitu kan, sama-sama diskusi. Terutama tadi yang kita mau sampaikan, kita ingin orang tua ya bertanggung jawab sebagai orang tua gitu, jangan sebagai pembuat anak aja ya. Biasanya orang tua seperti itu Pak. Wah sekarang tuh luar biasa loh, orang tua itu cuma menghasilkan anak, anak itu udah lahir udah bisa ini udah tinggal gitu. Sampai sekolah jadi sasarannya loh Pak. Bener. Sekolah itu jadi sasarannya. Sekolah itu dijadikan kayak tempat apa namanya? Apa sih? Tempat penitipan anak gitu. Kebanyakan begitu. Rata-rata. Apalagi ini mohon maaf loh Pak, saya bukan Sarah loh, bukan Sarah nih, ya. Apalagi ini orang tua yang banyak yang ini nih, banyak kan orang tua yang pendatang nih biasanya, ya. Kalau udah dicap ini ya udah tinggal aja gitu, tinggal mutasi gitu ya. Menurut mereka mutasi paling gampang gitu. Tuh Pak, itu yang saya tahu. Nah, itu Pak. Jadi menurut saya kita kita perlu mengadakan pertemuan bersama orang tua untuk kita saling sharing diskusi ya, bagaimana caranya memecahkan masalah yang mempengaruhi ya mental pola pikir anak supaya tidak terpengaruh ke hal-hal yang lebih negatif dari penggunaan HP apalagi dalam akses internet. Itu Pak ya. Mudah-mudahan Ini bisa ya. Ini kelihatannya rencananya menarik nih Pak Robi nih. Kira-kira kapan bisa kita lakukan nih kira-kira ya? Ini wah ini harus buru-buru Pak. Kalau saya bilang sih dalam minggu ini nih harus kita buat rencana itu Pak. Karena apa? Karena kalau nggak minggu ini mau kapan lagi gitu. Apalagi sekarang ini kita udah prihatin loh ngelihat anak-anak seperti itu. Pak Faisal pasti ngerasain kan Pak? Ya, Ya, mungkin ya. bukan hanya di sekolah Pak. Ya yang sekolah mungkin yang lebih dekat gitu ya. Dan lingkungan rumah misalkan rumah Faisal, Pak Faisal atau dimanapun Pak Faisal berada. Coba lihat anak-anak apa yang mereka pegang, udah megang internet itu, wah udah lupa semuanya. Itu Pak. Makanya saya pengen nanti saya itu Pak Pak Faisal minta izin kita bareng-bareng ya Pak. Kita ngadep ke kepala sekolah ya Pak. Yuk kita sampaikan ke kepala sekolah supaya kita adakan pertemuan dengan orang tua. Ini sangat harus di apa namanya? Harus direspon dengan cepat ini Pak. Rencana-rencana seperti itu. Gitu Pak. Iya, jadi saya nggak sabar nih dengar kelanjutannya. Sampai ketemu minggu depan Pak Robi, bagaimana hasilnya nanti ya? Siapa Pak Faisal? Aduh, saya jadi tercerahkan ini dengan obrolan kita ini Pak Faisal. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini ya bisa berjalan ya Pak Faisal. Mudah-mudahan ke depannya ya peran serta bukan hanya di guru tapi juga orang tua karena mereka yang punya anak gitu ya. Mereka juga harus bertanggung jawab karena amanah yang besar itu terletak di tangan mereka gitu ya Pak Faisal. Ya, Ya. terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Terima Ya kasih Pak Robi. Allah, barakallah. Terima Mudah-mudahan kasih. berkah buat Pak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap Pak Robi, keren Pak Robi. Alhamdulillah. Pak Robi apa namanya pengolahan katanya sangat baik sampai saya ngerti skrip dari Pak Faisal itu kok jauh banget dari skrip gitu. Ya Pak Faisal ya nggak? Sampai tadi ada Pak Faisal nanyain itu kan di skrip itu kan yang penilaian itu Pak Faisal ya. Kan Pak Faisal kan nulis itu kan 3, 4 sampai 5 beragam. Nah, makanya tadi Pak Faisal jawabnya yang apa yang menyebabkan keberagaman itu, ya kan? Iya, Tapi Pak iya, Robi makanya ternyata skripnya saya udah tuh skrip gitu. nggak lihat lagi tuh. Iya, pertanyaan sama feedback dari Pak Faisal tuh beda gitu kan, nyambung. Makanya saya sambung-sambungin akhirnya tuh tadi. Iya, mantap Pak Robi, mantap. Saya tuh Terus nggak ini, lihat. saya mau nanya itu apa tuh Pak Robi? Yang mau bikinnya doang tuh apa maksudnya Pak Robi? Kenapa? Gimana? Itu jadi jangan mau bikinnya doang gitu, itu maksudnya apa sih Pak Robi? Saya nggak paham tuh, saya masih polos soalnya. Ya Allah Pak Andrian masa nggak ngerti ini, aduh. Orang tua kan begitu Pak Andrian. Sekarang kan orang tua banyak kan Iya. anak di sekolah itu udah kayak penitipan
udah lepas Iya, iya. mereka, bebas mereka mau melakukan apapun gitu. Apalagi yang di daerah-daerah ini ya pinggiran kampung ini perkotaan tapi pinggiran gitu. Ya, saya rasakan itu apalagi ini sekolah saya kan dekat apa namanya dekat terminal, dekat apa pasar pasar induk gitu ya yang banyakkan orang tuanya orang tua Iya, pendatang iya, gitu. mantap Pak Robi, keren Pak Robi. Jadi saya tuh keluar sendiri itu beneran. Jadi saya keingetan gitu orang tua, ya Allah, ini Jadi orang tua itu anak mah benar-benar natural Pak Robi, dari antara skrip yang dibuat sama Pak Faisal sama apa yang keluar dari ucapan Pak Robi itu benar-benar berbeda gitu. Mantap Pak Robi. ya, aduh, ya saya sih pengennya sebisa mungkin ya apa ya, apalagi tadi Pak Faisal nggak ngelanjutin tuh bawahnya kosong kan, habis itu saya tuh, aduh ngomong Belum apa selesai ini? itu. Iya skripnya kosong di bawah, saya bingung jadinya apa yang mau diomongin. Nah udah jadi kepikiran ke situ gitu ya. Jadi apa ya? Ya karena sih masih masih ini ya masih case-nya itu case yang masih bisa kita handle lah gitu ya, bisa kita handle gitu. Kalau yang case yang berat itu yang susah mungkin saya akan terbata-bata kali kalau ngomong ya, putus-putus gitu. Gitu Pak Andrian ya apa sih ketika kita ini natural aja lah. Saya tuh biasanya kalau ngomong ya begitu aja lah. Sampai logat Iya Pak Robi. ikutin logat apa. Justru itu bagus Pak Ya Robi. Allah. Jadi nggak terlalu terlihat ininya settingannya. Ya. Aduh ya Allah. Ya, siap. Ayo, Assalamualaikum Pak siap. Andrian. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Robi. Ya Pak Andrian, nih saya baru sampai ini. Terima kasih Pak Andrian sudah mengundang saya untuk hadir. Kira-kira apa sih yang mau diobrolin kali ini? Kayaknya ada sesuatu nih Pak Andrian ya. Iya, ini Pak Robi. Jadi, saya itu sangat meresah akan kondisi pada peserta didik kita saat ini. Nah, terutama di mana anak-anak yang senang dengan penggunaan internet dan HP yang berlebih, Pak. Gitu. Hmm. Nah, kenapa saya merasa jenuh atau resah? Karena dari mereka bermain handphone ini sangat berdampak kepada keseriusan anak-anak dalam belajar di sekolah. Hmm. Bahkan setiap istirahat pun anak-anak terlihat bermain game online di sekolah. Begitu juga setiap pulang sekolah, Pak. Dalam sikap anak-anak cenderung acuh ketika ada guru yang datang. Misalkan gini, ketika anak-anak sedang ngumpul di kantin, ada guru yang lewat mau ke kantin juga. Nah, anak-anak kadang-kadang mereka seolah tidak melihat atau pura-pura tidak melihat, Pak. Jadi tidak mau menyapa gurunya gitu. Sehingga itu saya rasa sangat menurunkan tingkat akhlak mereka gitu, Pak. Gitu ya Pak Andrian. Jadi kalau yang saya tangkap itu jadi Pak Andrian itu merasa resah dengan kondisi pada saat ini ya, Iya, dengan Pak. anak-anak yang saat ini kan memang sedang senang-senangnya dengan gadget ya, dengan Iya. penggunaan akses internet gitu ya, karena mereka bisa mengakses apapun dari situ gitu. Dan tapi di sisi lain penggunaan ini bisa berdampak apa namanya perilaku yang negatif mungkin ya, mengarah ke negatif ya. Iya, Karena betul, Pak. karena anak ini merasa acuh dan cenderung tidak memberikan salam pada gurunya, betul bukan begitu, Iya, Pak? betul, Pak. Ya. Karena mungkin kan karena di sekolah kami kan memang tidak ada aturan untuk anak-anak membawa handphone. Tetapi kan terkadang ada beberapa guru yang mungkin ingin berinovasi dalam pembelajarannya agar pembelajaran tidak membosankan. Akhirnya mereka meminta anak untuk membawa handphone
meskipun tidak di waktu-waktu yang memang ditentukan, misalkan hanya dalam 1 bulan sekali gitu. Itu Pak. Nah jadi karena kegiatan itu akhirnya anak-anak mulai dibekali handphone sama orang tuanya, bahkan ada yang memang orang tuanya sengaja membelikan handphone alasannya untuk sekolah gitu Pak. Gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi anak-anak ini sulit ya lepas ketika sudah menggenggam HP ya. Iya betul Pak. Itu. Memang kan tadinya kita itu handphone itu untuk kegiatan pembelajaran. Ternyata karena kurangnya pengawasan dari orang tua, akhirnya mereka kebablasan Pak. Nah yang saya khawatirkan ketika mereka bermain handphone tanpa dengan kurangnya pengawasan orang tua, sehingga menyebabkan mereka bukan hanya bermain game online, tetapi membuka situs-situs yang memang belum pantas untuk mereka lihat, Pak, gitu. Oke, oke. Gini Pak Andrian, kan kita saya tuh pengennya ngobrol banyak nih sama Pak Andrian, cuma kita kan cuma punya waktu sedikit ya untuk membahas masalah yang Pak Andrian sampaikan itu ya. Iya. Saya juga ini tuh agak resah gitu ya dengan anak-anak gitu, apalagi di lingkungan kita gitu. Kira-kira nih dari apa yang sudah Pak Andrian obrolkan atau percakapan ini, apa yang diinginkan Pak Andrian dari percakapan ini? Saya dalam percakapan ini yang saya harapkan adalah saya dapat membantu atau mengontrol anak-anak dalam penggunaan handphone, Pak. Gitu. Jadi agar mereka memiliki batasan dalam penggunaan handphone di rumah gitu. Ya. Jadi mungkin dengan pembatasan handphone di rumah ini dapat mengurangi atau dapat meningkatkan akhlak mereka gitu, mengurangi hal-hal buruk dan meningkatkan hal-hal yang baik gitu. Oh ya, jadi Pak Andrian ini ingin agar anak-anak ini secara tulus ya menyadari perilaku mereka gitu, sehingga ada sikap saling menghormati, menghargai ya, dan dari lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah itu secara kesadaran sendiri ya, tanpa ada paksaan atau ada hukuman dari guru. Nah kalau menurut Pak Andrian nih, rasa penghormatan seperti apa sih yang ingin dilakukan oleh siswa itu kepada guru-gurunya? Nah, untuk penghormatan yang diharapkan kepada guru terhadap siswanya adalah mungkin ya sekedar apabila ada guru yang datang, mereka menyapa, mereka mencium tangan dan lain sebagainya, mencoba merespon apabila gurunya menjelaskan gitu Pak. Tidak hanya terkadang mungkin karena keseringan main handphone, akhirnya jiwanya di sekolah, tetapi pikirannya di mana-mana sehingga tidak bisa menangkap pembelajaran lebih optimal. Iya. Oke, ya betul Pak Andrian. Kira-kira nih dari angka 1 ya, kalau kita kita kasih poin ya, angka 1 itu adalah hal yang kurang baik. Kemudian sampai angka 5 itu yang sangat baik ya. Perilaku siswa yang berada di sekolah Pak Andrian itu kira-kira nih menurut Pak Andrian itu sudah berada di angka berapa nih saat ini? Wah, untuk penilaian sikap menurut saya untuk siswa saya beragam Pak. Mungkin ada yang kurang, ada yang baik. Mungkin kalau saya ambil rata-rata antara 2 sampai 4 Pak gitu. Waduh. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Mengapa ya Pak? Kok bisa beragam sih Pak? Nah, keberagamannya terjadi mungkin karena latar belakang keluarga mereka yang berbeda-beda Pak. Satu mungkin ada yang ada yang orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka memberikan handphone tanpa menggunakan batas waktu. Yang penting anak senang, yang penting anak aman, yang penting anak nggak kemana-mana gitu. Jadinya sehari-hari kurangnya komunikasi dengan orang tua, kurangnya bimbingan dari orang tua, akhirnya mereka sibuk dengan handphonenya. Ada juga orang tua yang membatasi, misalkan hanya di waktu-waktu tertentu mereka bisa main handphone. Biasanya yang seperti itu mereka pun masih memiliki
akhlak yang baik gitu, karena masih dalam bimbingan orang tua itu Pak. Gitu Yang ya. jadi masalah itu kan karena adanya orang tua yang hanya sibuk mencari uang untuk memberi uang jajan, tetapi lupa membekali mereka dengan hal-hal yang baik itu Pak. Iya, luar biasa itu. Jadi Pak Andrian tadi, Pak Tuh Andrian kan tuh udah 2 hari masuk. beragam ya. Kira-kira apa angka berapa yang ingin Bapak capai sehingga perilaku anak anak ini bisa bisa sesuai dengan harapan gitu. Saya ingin anak-anak saya mencapai angka 5 untuk akhlak dan adab Pak. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 5 itu apa yang ingin Pak Andrian rencanakan itu supaya bisa mencapai angka 5 itu? Mungkin saya akan melakukan pertama sosialisasi dengan orang tua tentang penggunaan handphone, lalu juga melakukan komunikasi yang aktif dengan orang tua dan kolaborasi agar anak-anak kita benar-benar nantinya terjaga dan terawasi sehingga dapat mengurangi akan kecanduan mereka tentang gadget gitu Pak. Oke. Mungkin ada hal lain Pak Andrian yang ingin disampaikan. Ini luar Ya mungkin dalam hal sekolah kita bisa mengenalkan mereka tentang permainan-permainan tradisional, Pak. Jadi mereka kita alihkan pikiran mereka yang tadinya apa-apa game online, sehingga dapat kecanduan. Nah sekarang kita rubah mindsetnya, kita perkenalkan dengan permainan-permainan tradisional, gitu, Pak. Oke. Tadi yang di awal itu mungkin Pak Andrian ingin melakukan perencanaan dari yang lebih matang ya untuk kegiatan. Tuh, kira-kira dalam jangka waktu apa nih? Kira-kira saya baru akan melakukan hal tersebut mungkin minggu depan, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan Ya. Pak Andrian ya bisa mencapai apa yang jadi harapan ya Pak Andrian. Saya Baik, menunggu nih progres terbaiknya nih untuk kegiatan yang ingin Pak Andrian lakukan gitu ke depan. Saya tunggu mungkin perkembangannya seminggu lagi. Saya ingin dengar seperti apa nih ya perkembangan yang Pak Andrian sudah lakukan ya dari kegiatan-kegiatan atau perencanaan yang Pak Andrian lakukan. Sukses ya Pak Andrian, kita ketemu lagi minggu depan ya. Mungkin Ya, dengan terima kasih Pak Robi. ya. Terima kasih Pak Andrian. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.